Yang pertama hadis dalam As-Sahihain, dalam riwayat Bukhari Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal muslimani bisayfihima fal qatilu wal maqtulu fin nar." Qalu ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim ya. Terjemahannya, kata Nabi SAW, jika dua orang muslim bertemu, bertarung dengan menggunakan pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang membunuh kami tahu. Jelas dia yang membunuh, dia wajar masuk neraka. Tapi, fama balul maktul, bagaimana dengan orang yang dibunuh? Kok bisa masuk neraka juga? Apa kata Nabi SAW? Karena sesungguhnya dia benar-benar niat, bertekad, kalau dia tidak terbunuh, dia akan bunuh rivalnya. Kebetulan kan dia terbunuh. Kalau dia tidak terbunuh, dia akan membunuh nggak? Nah, seperti itu. Berarti karena tekad yang kuat tadi, akan mengerjakan dosa, sudah cukup terhitung dosa. Dia gagal karena tidak berhasil saja. Tapi memang dia tetap mau kerjakan. Kapan dia bisa bangkit, dia akan tetap kerjakan. Dia akan tetap membunuh. Nah, di sini berarti dia akan mendapatkan dosa itu. Ini tidak masuk teman-teman di dalamnya kalau orang baru dibisikin sama syaitan. Syaitan bisikin, suruh dia berzina, suruh dia mencuri, suruh dia menggibah. Tapi antum bisikan tersebut, antum tepis, antum tidak mau ikutin. Itu tidak masuk dalam masalah ini. Ini orang yang betul-betul bertekad nih. Dia betul-betul berangan-angan, berharap peluang itu terjadi pada dia. Di poin ini saya ingin titik beratkan juga sebuah hal penting. Ingat, semua pelanggaran ada konsekuensi hukum. Antum kalau melanggar di perusahaan, ada konsekuensi hukum kan? Walaupun bisa saja dimaafkan. Tapi kebanyakan pelanggaran harus ada hukumannya. Dimaafkan itu mungkin kalau kita presentasikan 100%, 90% dihukum, 10%-nya dimaafkan. Semua pelanggaran. Antum telah datang kantor, antum tidak selesaikan pekerjaan, 10% bisa dimaafin. 90% lebih banyak hukuman. Kan begitu. Kecuali kalau dalam hubungan dengan Allah SWT, ini mungkin persentase dimaafkannya bisa besar, tapi tetap ada hukuman. Dari poin ini teman-teman, siapapun di antara Anda yang hadir di sini, kalau pernah punya peluang berbuat dosa. Contoh, 1 tahun lalu ada peluang berbuat zina dengan lawan jenis yang kita kenal dan ada kesempatan untuk melakukan. Tapi subhanallah terhalangi. Misal tiba-tiba kita sakit atau dia yang sakit atau tiba-tiba putus kontak. Sebenarnya kalau terjadi kesempatan itu kita akan kerjakan dan kita bertekad, itu kan bisa dosa ya. Tapi poin di sini, kalau seandainya Allah menghalangi kita nggak jadi buat perzinahan itu, jangan pernah menyesali itu teman-teman sekalian. Jangan bilang coba dulu saya lakukan. Paham gak? Kenapa? Karena kalau antum melakukan, walaupun terbuka pintu taubat setelah ini karena masih hidup, tetap itu ada konsekuensi hukuman. Jadi di saat Allah menyelamatkan kita dari satu perbuatan dosa, berarti kita selamat dari hukuman dosa itu. Jadi jangan sesali. Bisa ditangkap gak pesannya nih? Jadi jangan pernah sesali kesempatan berbuat dosa yang luput. Justru syukuri karena tidak jadi. Jangan bilang, oh coba dulu saya lakukan saja. Coba dulu saya mencuri saja, saya gibah saja, saya nipu saja, saya zina saja. Enggak, karena kalau antum melakukan ada konsekuensi hukum. Justru syukuri karena tidak terjadi. Fahami ini ya, karena banyak di antara anak-anak muda biasa terpengaruh begitu. Misal calonnya dulu yang dia ingin nikah, ya sudah nikah. Coba dulu sebelum nikah saya zinai saja. Bisa nggak terjadi begitu? Padahal sebenarnya kalau dia lakukan itu ada konsekuensi hukum. Justru sekarang Allah selamatkan dia.